Di tengah ketatnya aturan dan pengawasan di Korea Utara, sebuah kelompok kecil Muslim hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka tidak memiliki tempat untuk beribadah secara terbuka, tidak ada masjid, tidak ada azan yang menggema. Iman mereka adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Namun, dalam hati mereka, tumbuh keinginan yang tak terbendung, memiliki sebuah masjid di tanah yang melarang kebebasan beragama. Jian, seorang mantan prajurit yang kini menjadi dosen di Jinwoo, duduk di sebuah ruangan sempit bersama teman-temannya. Wajah mereka penuh harap, tapi juga diliputi kekhawatiran. "Aku tahu ini terdengar mustahil," katanya. Suaranya bergetar. "Tapi kita harus mencoba mendapatkan izin dari Kim Jong-un sendiri." "Hening." Kata-katanya seakan membekukan udara di ruangan itu. Tidak ada yang berani menentang pemimpin tertinggi Korea Utara. Mengajukan permintaan seperti ini bisa berujung pada hukuman berat. Namun, mereka semua tahu, jika mereka tidak mencoba, impian itu akan tetap menjadi bayangan semu. Malam itu, di bawah cahaya remang-remang, mereka membuat keputusan besar. Mereka akan berjuang demi masjid mereka. Keesokan paginya, Jian berkumpul dengan rekan-rekannya. Menat, seorang pengusaha sukses. Dian, seorang perwira militer. Sei, mantan ateis yang baru saja menemukan Islam. Dan saya, seorang mahasiswa yang telah lama mencari kebenaran. Mereka tahu tantangan yang akan dihadapi. Pemerintah Korea Utara menganggap agama sebagai ancaman. Islam, dengan tradisi dan simbolnya, dipandang sebagai pengaruh asing yang berbahaya. Namun, mereka menemukan secercah harapan. Kim Jong-un, meskipun keras terhadap kebebasan beragama, kadang-kadang membuka peluang diplomatik dengan negara-negara Muslim. Mungkin ada celah untuk mengajukan permintaan ini. Mereka mulai menyusun strategi. Mereka mencari cara untuk meyakinkan pemerintah bahwa masjid ini tidak akan menjadi ancaman. Mereka mengumpulkan data, menulis proposal, dan menyiapkan argumen yang kuat. Tapi mereka gagal menyadari satu hal. Mereka diawasi. Suatu malam, saat mereka sedang membahas langkah selanjutnya, pintu ruangan mereka tiba-tiba terbuka dengan keras. Beberapa petugas keamanan berseragam militer masuk dengan ekspresi dingin dan penuh kecurigaan. "Apa yang kalian rencanakan?" Suara tegas seorang petugas memenuhi ruangan. Jian dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka tahu, satu kata yang salah bisa mengakhiri segalanya. Saat itu, mereka hanya memiliki dua pilihan, menyerah atau terus berjuang. Kabar bahwa seorang pejabat dari Kementerian Keamanan Negara telah mengunjungi lokasi pembangunan masjid pertama di Pyongyang dan mencoba mengintimidasi para pekerja semakin membuat mereka berhati-hati. Pejabat itu menyarankan agar proyek tersebut dihentikan, menyiratkan adanya ancaman bagi siapa saja yang terlibat. Namun, alih-alih gentar, tekanan ini justru semakin menguatkan tekad mereka. Pada saat yang sama, semakin banyak orang mulai mempertanyakan narasi bahwa masjid ini adalah simbol dari sesuatu yang gelap dan berbahaya. Bangunan yang hampir selesai itu berdiri dalam diam, menanti nasibnya. Beberapa orang mendekat dengan skeptisisme, sementara yang lain penuh rasa ingin tahu. "Aku tidak tahu," kata seorang pria dengan senyum tipis. Banyak orang beragama mengatakan bahwa keberagaman dapat membawa damai. Namun, ada juga yang menyuarakan keprihatinan mereka dengan nada keberatan. Di tengah skeptisisme yang ada, hanya sedikit yang benar-benar meluangkan waktu untuk memahami bahwa masjid ini bukan sekadar tempat ibadah bagi umat Islam, melainkan juga simbol harapan, ruang untuk dialog, serta sarana membangun pemahaman tentang keberagaman dan koeksistensi. "Kami tidak di sini untuk menantang pemerintah atau mengganggu ketertiban yang ada," ujar salah satu dari mereka dalam percakapan dengan penduduk setempat. "Ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan." Namun, meski ada yang meyakini niat baik di balik proyek ini, beberapa orang masih menganggapnya berbahaya, bahkan subversif. Di tengah keraguan itu, secercah harapan mulai muncul. Meskipun mereka menghadapi ancaman dan tekanan, mereka tidak menyerah. Mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk meyakinkan masyarakat adalah dengan membuktikan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan. Para pekerja dan pendukung proyek ini dikenal sebagai sosok-sosok yang teguh dalam keyakinan mereka. Namun, siapa mereka sebenarnya? Apa arti perjuangan mereka? Dan apakah risiko yang mereka hadapi sepadan dengan keputusan ini? Mereka membangun masjid ini dengan penuh keyakinan. Tetapi apakah izin yang diberikan sudah cukup untuk melindungi mereka di bawah kepemimpinan Kim Jong-un? Tantangan yang mereka hadapi adalah bagian dari sebuah gerakan yang lebih besar, sebuah upaya untuk membuka jalan bagi kehidupan yang lebih inklusif. Meskipun begitu, masih ada pertanyaan yang menggantung di benak banyak orang.
Untuk apa semua ini? Jawabannya sederhana, untuk masa depan. Apa yang dulunya hanya mimpi kini telah menjadi lebih dari sekadar bangunan fisik. Ia telah menjadi simbol dari perjalanan panjang menuju kedamaian. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan, beberapa bulan setelah masjid pertama di Pyongyang selesai dibangun, perubahan mulai terlihat. Banyak yang meragukan keberadaan masjid ini, mengira itu hanya akan menjadi bangunan biasa yang terlupakan. Namun, seiring waktu, pengaruhnya mulai menyebar. Satu persatu, mereka yang awalnya menentang mulai mempertimbangkan kembali pandangan mereka. Awalnya, mereka ingin masjid ini tetap menjadi bagian yang tidak mencolok dari lingkungan sekitar. Namun, semakin lama, semakin banyak yang melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar struktur fisik. Jun, salah satu pendukung utama proyek ini, berdiri di depan masjid pada suatu malam, menatap cahaya lembut yang terpancar dari dalamnya. Ia merenungkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Apa yang dulunya tampak mustahil, kini perlahan menjadi kenyataan. Meskipun tantangan masih ada, kemajuan mulai terlihat. Di kejauhan, Kim Jong-un mengamati. Ia adalah sosok yang dikenal sebagai pemimpin yang tertutup dan penuh kendali. Tetapi bahkan ia tidak bisa mengabaikan perubahan yang terjadi di negaranya. Kenyataan bahwa negara ini sedang mengalami transformasi tidak bisa disangkal. Banyak orang yang hadir di sekitar masjid merasa terharu. Beberapa bahkan menitikkan air mata yang menyimpan rasa sakit, harapan, dan kebebasan yang telah lama mereka rindukan. Meskipun prasangka dan ketakutan masih ada, langkah signifikan telah diambil. Kim Jong-un, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang kaku, kini menunjukkan sedikit keterbukaan terhadap ide keberagaman. Keputusan untuk membiarkan masjid ini berdiri, meskipun sulit, telah membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar. Peluang bagi Muslim di Korea Utara kini semakin nyata. Mereka memiliki fondasi yang lebih kuat untuk bertahan dan beribadah. Mereka yang dulu ragu kini mulai percaya. Keberhasilan mereka dalam membuka jalan bagi keberagaman adalah bukti bahwa niat yang kuat dan perjuangan yang tak kenal lelah dapat mengubah apa yang dulunya dianggap mustahil menjadi kenyataan. Dunia menyaksikan sejarah yang sedang terungkap. Dengan tekad dan usaha yang tak henti-hentinya, mereka telah membuktikan bahwa perubahan adalah mungkin. Mereka yang dulu skeptis kini bisa tersenyum dengan hati yang lebih terbuka. Perjalanan ini bukan hanya tentang mendirikan sebuah masjid, tetapi tentang mengubah cara pandang. Aku tak pernah berpikir bahwa latar belakang yang berbeda bisa membawa kita lebih dekat, kata salah satu dari mereka. Namun, perjalanan ini telah membuatku memahami arti kedamaian yang sesungguhnya. Masjid yang mereka bangun bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat yang menyatukan mereka sebagai sesama manusia, terlepas dari perbedaan yang ada. Keberagaman yang dulunya dianggap sebagai ancaman kini diterima sebagai bagian dari kehidupan yang lebih harmonis. Kim Jong-un, yang dulunya merupakan sosok penuh kekuasaan dan pengawasan, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap keberagaman. Dengan mengunjungi masjid ini, ia mengirimkan pesan yang jelas, bahwa perubahan adalah sebuah kemungkinan. Hari itu, bagi mereka yang telah berjuang, bukan sekadar perayaan atas berdirinya sebuah bangunan. Ini adalah perayaan atas perjalanan panjang menuju pemahaman, toleransi, dan kedamaian. Masjid ini bukan hanya simbol keberagaman, tetapi juga mercusuar harapan di tengah negeri yang sedang berubah.